Salam dalam kasih Yesus. Saya akan mengajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kita berbicara tentang ibadah, maka dari bagian firman ini ada dua hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah beribadah di dalam roh. Apa maksudnya beribadah di dalam roh? Saudara, bagian ini menekankan bahwa Allah itu adalah roh adanya. Jadi saudara, yang diutamakan adalah sikap hati kita lebih daripada sikap tubuh kita. Karena Allah adalah roh, maka sebenarnya bukan berbicara tentang tempat di mana kita beribadah, tetapi roh kita yang berinteraksi dengan Allah. Yang kedua, ketika kita berbicara beribadah di dalam roh, maka bagian firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita, marilah ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan menggunakan cara-cara rohani, bukan cara-cara duniawi. Bagian yang kedua adalah beribadah di dalam kebenaran. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita, pastikan ketika kita adalah orang yang beribadah, pastikan kita adalah orang yang benar. Artinya, saudara, kita itu sudah dibersihkan hidup kita daripada dosa-dosa kita. Sebab itu akan menjadi penghalang untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika berbicara tentang beribadah di dalam kebenaran, itu kita dituntut untuk memiliki sikap hati yang benar kita ketika kita beribadah. Saudara, dimanapun tempat kita beribadah, baik itu kita berada di rumah, ketika kita berada di gereja, ataupun mungkin di tempat-tempat persekutuan, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sikap yang menghormati Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, ketika kita berbicara tentang ibadah di dalam kebenaran, itu berbicara tentang objek yang kita sembah. Pastikan objek yang kita sembah itu adalah benar adanya. Saudara, ketika kita tahu siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan yang benar, maka pastilah kita akan menuntut diri kita untuk sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Baik itu tempatnya di gereja maupun di rumah atau di tempat persekutuan. Saudara, pastikan bahwa objek yang kita sembah itu adalah benar adanya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari sekarang ini kita banyak mendengarkan bagaimana orang memperbincangkan tentang ibadah. Ketika kita mendengar ada himbauan pemerintah untuk kita bisa masing-masing beribadah di rumah, banyak perdebatan-perdebatan atau pembicaraan-pembicaraan. Tetapi saudara, mari, baik kita beribadah di rumah maupun kita beribadah di dalam gereja, sikap yang seperti ini perlu ada di dalam kehidupan kita. Yaitu saudara, pastikan bahwa ketika kita beribadah, yaitu kita menggunakan cara-cara yang rohani, karena Allah itu roh adanya. Pastikan saudara, kita memiliki sikap hati yang benar dan lebih utama dibandingkan sikap tubuh kita. Nah, saudara, ketika kita beribadah di dalam kebenaran, pastikan mengoreksi diri kita, apakah kita ini adalah orang yang sudah benar di mata Tuhan. Pastikan juga bahwa kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dan pastikan objek yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Kiranya saudara, ketika saudara beribadah di gereja maupun di rumah, saudara mempunyai satu relasi yang indah dan saudara diberkati di dalam ibadah saudara. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Jika ada hal yang saudara ingin perdoakan, maka saya akan berdoa untuk saudara. Tundukkan kepalamu,
dan saya berdoa untuk saudara. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami beribadah kepadamu. Tuhan, ketika kami beribadah di rumah seperti anjuran pemerintah, saat-saat ini karena adanya virus corona, kami ingin menyembah kepadamu dengan hati sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kami ingin menyembah seperti yang sudah Engkau uraikan melalui firman Tuhan, sehingga ibadah kami baik secara pribadi, keluarga di rumah menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami supaya setiap hari di dalam ibadah-ibadah pribadi kami juga memulai dengan suatu sikap yang benar seperti tuntunan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kiranya ibadah kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan kami diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian, selamat beraktivitas dan selamat beribadah kepada Tuhan.